Assalamualaikum, salam namo buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 3. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Andini Wahyu Mardiani. Saya Syafa Indonesia. Saya Putri Esa Fitri. Tujuan kami membuat video pembelajaran ini adalah untuk membantu orang-orang di sekitar dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta sesuai standar. Di video pembelajaran ini kami ingin menjelaskan materi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Mohon disimak ya. Di slide pertama ada pengertian K3. Apa sih itu K3? Definisi K3 dijabarkan dengan jelas dalam PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Setelah definisi K3 secara umum, ada juga nih definisi K3 menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari A. Anwar Prabu Mangkunegara pada tahun 2002. Ketiga merupakan suatu gagasan dan usaha menjamin keutuhan dan menyempurnakan kondisi jasmani dan rohani tenaga kerja. Yang kedua ada dari Robert L. Mathis dan John H. Jackson yang berisi keselamatan dalam K3 adalah perlindungan bagi karyawan dari kemungkinan cedera fisik akibat aktivitas pekerjaan. Sementara itu istilah kesehatan adalah keadaan fisik, psikologis, dan emosional secara umum. Ada Hadi Ningrum. K3 adalah pengawasan terhadap sumber daya manusia, material, mesin, serta metode yang mencangkup lingkungan kerja supaya pekerja tidak mengalami kecelakaan. Yang terakhir ada WHO atau World Health Organization. K3 adalah sebuah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan sosial pekerja. Selain itu, juga sebagai upaya pencegah gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan di lingkungan kerja. Setelah kita mengetahui definisi K3, mari kita lanjut pada tujuan K3. Tujuan K3 tentunya sangat banyak, tetapi di sini kami akan memberitahu 3 tujuan K3. Yang pertama ada memelihara kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan kerja. Yang kedua, menghindarkan pekerja dari gangguan baik secara fisik maupun mental. Yang ketiga, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Selain definisi dan tujuan, K3 juga ada manfaatnya loh. Apa saja ya manfaat K3? Yang pertama, ada pegawai dapat bertindak dalam situasi darurat. Kedua, produktivitas kerja tetap terjaga, bahkan lebih meningkat. Dan yang ketiga, pegawai dapat menghindarkan dirinya dari penyakit yang mungkin terbawa dari lingkungan kerja. Nah, sekarang mari kita cari tahu apa saja sih potensi bahaya yang dapat dialami saat bekerja. Masa bekerja doang ada bahayanya? Pasti ada dong. Mari kita cari tahu. Yang pertama ada bahaya fisik. Bahaya fisik merupakan bahaya yang dapat mengancam keselamatan fisik pekerja. Contohnya, terkena setrum listrik, kerusakan genda telinga karena kebisingan. Yang kedua ada bahaya psikis. Bahaya psikis adalah bahaya kesehatan yang mengganggu kejiwaan atau mental pegawai. Contohnya ada kekerasan, perundungan akibat stres. Yang ketiga ada bahaya kimiawi. Bahaya kimiawi disebabkan oleh paparan bahan-bahan kimia, seperti hasil produksi perusahaan berupa bahan kimia. Bahaya kimia dapat menimbulkan kebakaran, kerusakan properti, dan timbulnya penyakit. Yang keempat, ada bahaya biologis. Pegawai yang sedang bekerja juga rentan terhadap bahaya biologis. Apa sih bahaya biologis? Bahaya biologis itu seperti virus dan bakteri. Yang kelima, ada bahaya ergonomis. Bahaya ergonomis biasanya meliputi pencahayaan yang buruk di ruang kerja, serta jam kerja yang terlalu lama. Yang terakhir ada bahaya keselamatan. Potensi bahaya ini terkait dengan keselamatan yang mungkin dialami oleh pegawai saat bekerja. Setelah kita tahu potensi bahaya yang dapat dialami saat bekerja, kita juga harus tahu nih hal-hal yang harus diperhatikan terkait standar K3. Yang pertama, memastikan lantai bebas dari bahan yang licin. Yang kedua, tangga tidak digunakan untuk menyimpan suatu barang. Yang ketiga, ketersediaan pintu darurat harus sesuai standar. Yang terakhir, menyediakan ruang laktasi. Nah, materi K3 kita udah selesai nih. Sebelum video pembelajaran ini kami tutup, kami ingin sedikit menyampaikan kesimpulan terkait video pembelajaran K3 kami. Nah, jadi pada kesimpulan video pembelajaran kali ini adalah kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah upaya untuk melindungi karyawan dari cedera dan penyakit terkait kerja. Ini mencakup pengaturan tempat kerja yang aman, pelatihan karyawan, penggunaan peralatan pelindung, dan pemantauan kondisi lingkungan kerja. Banyak potensi bahaya yang dapat dialami pegawai saat kerja. Oleh karena itu, memperhatikan standar K3 di kantor sangatlah penting. Itulah
video pembelajaran terkait materi K3 dari kami. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu baru bagi kalian yang menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.